materinya. Sekarang kita masuk ke materi DNS server. Nah, jadi DNS server ini adalah sebuah layanan yang berfungsi untuk mentranslasikan dari IP address ke domain. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah device, ya sebuah sistem, contohnya di sini saya Linux, lalu dia dapat IP 10.10.10.1 ya. Nah, kita sebagai klien kalau mau mengakses ke device tersebut atau sistem tersebut, dia harus memasukkan IP-nya, teman-teman. Ya, tapi di sini kita mau gimana supaya lebih mudah lagi. Jadi kita nggak masukin IP lagi, teman-teman. Jadi nama domainnya atau nama si hostnya ini ya, jadi nggak berupa IP. Biasanya juga kalau misalkan kita device atau servernya tersebut kondisinya public, ya pakainya IP public ya. Nanti IP publicnya juga nggak bisa kita atur, teman-teman. Kayak contohnya 10.10.1 kayak gini, ini nggak bisa kayak gini. IP public nanti random dia ya, dari penyedia layanan internet atau jaringan. Jadi kita nggak bisa menentukan IP public kita segini, itu nggak bisa ya. Jadi kita dapat secara acak ya IP publicnya. Nah, berarti kan kalau misalkan contohnya IP public saya itu segini, 103.22.254.21 kayak gini. Nah, ini kan berarti kalau kita mau mengakses gini kan harus kita tentukan kan IP-nya ya, teman-teman ya, menggunakan IP public ini. Kalau yang ini IP private, kalau ini IP public. Nah, kalau IP public kayak gini berarti kita harus tahu nih IP publicnya berapa ya. Kalau misalkan kita mau mengakses sebuah website ya, kita harus tahu IP publicnya berapa ya. Kalau IP publicnya seperti ini kan agak sulit, teman-teman ya. Jadi si DNS server ini memudahkan kita untuk mengakses sebuah sistem ya. Jadi nggak perlu lagi menggunakan IP, tapi kita akan mengaliaskan IP-nya ini jadi nama, teman-teman. Jadi contohnya kayak gini, lab.com. Jadi kalau saya mau mengakses ke di sistem tersebut, ya udah tinggal kita akses aja domainnya atau nama alias dari si IP-nya tersebut, sistem tersebut, teman-teman. Ya, ini lab.com. Jadi kita akses websitenya menggunakan domain, teman-teman. Ya kalau teman-teman lihat di internet, kita mengakses sebuah website ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini nama domainnya ISC, rumah web ya, Debian. Dia nggak berupa IP lagi, teman-teman ya. Kita klik. Nah, ini nggak berupa IP lagi. Kalau sebelumnya website kita itu kan pakai IP ya, teman-teman ya, pakai IP. Nah, ini kalau kita akses lab.com portnya, nah ini nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus menyediakan dulu layanan DNS-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi DNS menggunakan bin9, teman-teman ya. bin9 ini software, kalau kita bilang software yang digunakan untuk membuat sebuah domain. Ada juga Power DNS ya, tapi biasanya yang sering digunakan bin9 dan juga Power DNS, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba instalasi bin9. Silakan teman-teman buka terminalnya, kita mulai praktek. Jadi sekarang kita install dulu apt install, lalu min-y bin9, setelah itu bin9 utils, setelah itu bin9 doc ya, lalu DNS utils, lalu jangan lupa satu lagi resolve conf. Ini dependencies-nya, teman-teman ya, resolve conf. Oke, enter. Kita tunggu. Oke. Nah, kalau misalkan udah terdownload ya, kita enter aja, terus kita cek ya, status bin9. Oke, aktif running. Kita beralih ke
direktorinya etc bin. Nah, ini adalah firewall si DNS servernya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk merubah dulu. Jadi vim name.conf option. Ya. Di sini kita rubah dulu forwardersnya. Jadi ketika nanti ada Windows kita atau komputer klien yang akses ke DNS kita, dia tetap mendapatkan internet, teman-teman. Jadi di sini kita mainnya forwardersnya, kita hilangkan slashnya 2 kali, kita hilangkan ya, karena kondisinya nonaktif. Nah, ini kita ganti jadi 888 sama 8844. Oke, terus satu lagi ke bawah, DNS nya listen on VNAM nya ini nggak perlu ya, kita nggak pakai IP VNAM ya, kita masukin di sini allow query lalu 000/0 ya, supaya ketika komputer klien tersebut dari segmen IP apapun bisa akses DNS kita. Allow recursion lalu 00 lagi 0/0. Oke. Jadi komanya jangan lupa ya, teman-teman. Ini juga sama, ini juga. Terus ini kita pakai kurung kurawal. Setelah itu kita tambahkan lagi di sini recursion. Yes. Oke. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita buat directory, teman-teman. Karena saya mau buat domain lab.com atau mylab.com ya. Berarti gini aja, vim mylab.com. Ya, sorry, bukan vim, mkdir. Kita buat direkturnya dulu. cd mylab.com ls. Lalu kita copy ya, kita cd lagi. Kita copy default yang named.conf.localnya ini ke dalam directory mylab.com. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Perintah cp named.conf.local lalu named.conf.local lagi. Kita tambahin di tengahnya itu nama lab kita ya, mylab.local. Terus di enter. Setelah itu kita masuk ke vim mylab.com named. Sebentar. cd mylab.com. Oh, sorry. etc bin ada di sini ya, di mylab.com. Ini kita copy aja ya, teman. Salah naruh, ini harusnya di dalam mylab.com. mylab terus kita mylab.com, baru kita vim mylab.com terus named.com mylab.local. Ntar kita masukkan di sini 2 zona ya, teman-teman. Zona .com titik koma. Di sini kita masukin tipe master. Terus file etc bin mylab.com lalu mylab.com.forward koma lalu allow update non
terus kita masukin lagi zona. Oke, tipe master. Setelah itu file kita copy aja ya teman-teman, kita copy, nanti kita edit sedikit. Belakang. Dataset bin mylab.com reverse hello update node. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman ya. Jadi kalau kita di DNS itu kita harus buat dua zona. Zona pertama itu zona forward yang nanti difungsikan untuk mentranslasikan dari IP ke domain ya, dari IP ke domain, sedangkan reverse itu dari domain ke IP teman-teman. Jadi ada dua file ya, zona forward sama zona reverse. Lalu di sini nanti filenya itu akan kita taruh di mylab.com ya, dengan nama mylab.com.forward sama mylab.com.reverse. Nah, untuk IP-nya teman-teman, di sini IP-nya adalah IP segmen ya, bukan IP si hostnya, IP segmennya. Jadi contohnya di sini saya keluar dulu IP A. Saya dapat IP-nya itu 10.10.10.251. Berarti kita ambil 3 bagian ini aja teman-teman ya, 10.10.10. Nanti kalau misalkan teman-teman dapat IP kayak gini 168.10.23 misalkan. Nah, yang diambil ini hanya 3 bagian aja di depan. Jangan di ini nggak usah ya, yang belakangnya nggak usah. Jadi kalau kita kayak gini berarti misalkan lagi 192 tadi ya, contohnya 192.168.23.21 misalkan. Nah, ini kita ambil yang 3 bagian ini aja teman-teman, tapi tulisannya juga harus terbalik kayak gini, 23 terus 168.192 seperti ini ya. Nah, karena saya segmen IP-nya 10.10 jadi nggak kelihatan teman-teman ya. Ini kayak gini, seperti itu. Saya hapus lagi ya. Oke, ini ada dari apa non, kalau udah di save. Nah, setelah itu kita harus mengatur file yang tadi kita buat teman-teman ya. Di dalam mylab.local ini kan tadi ada file yang mengarah gitu. Ini harus kita buat. Nah, nanti untuk db.local dia berfungsi untuk file zona forward, sedangkan db127 digunakan untuk file reverse. Jadi kita copy db.local, kita masukkan ke dalam mylab.com, lalu tadi namanya itu lab.com ya teman-teman ya, mylab.com.reverse forward, lalu cp db127 ini kita masukin mylab.com, lalu mylab.com.reverse ya. Saya cek dulu teman-teman ya. mylab.com forward, oke benar. Oke, setelah itu kita masuk ke vim mylab.com mylab forward. Nah, kita masuk ke sana dulu. Setelah itu kita atur localhost-nya, kita ganti jadi domain kita mylab.com. Di sini kita masukin mylab.com. Nah, terus kita atur lagi. Ini kita hapus, kita buat sendiri ns mylab.com, lalu add lagi in pet a. IP-nya berapa? IP si server Ubuntu kita teman-teman ya, jadi nanti domain kita ini mengarah ke IP ini 251. Oke, kita save, lalu ke reverse.
Nah ini juga sama ya, kita ganti mylab.com. lalu mylab.com, localhost kita sama kayak gini, mylab.com add in ptr mylab.com. Sorry, ada yang salah, ini harusnya add-nya jangan di ini ya. Kita ambil IP belakangnya server kita 251, lalu di save. Oke, setelah itu, setelah dua-duanya create, kita lanjut ke bagian sini, teman-teman, theme etc, lalu default ya, default terus name ya, resolve conf-nya di sini yes ya. Tadi kan kita install dependencies resolve conf ya, supaya bisa digunakan. Lalu kita tambahin lagi di sini min 4 ya, 4. Setelah itu kita save. Terus silakan teman-teman lanjut ke vim etc bin ya, atau vim langsung vimname.conf. Nah yang ini kita ini aja ya, biar nggak error, kita ganti di sini, berarti kita tambahin mylab gitu. Oke, di save. Nah setelah itu kita restart sistem, kita restart bin 9. Oke, terus kita cek zone, name cek zone valid nggak kira-kira konfigurasi yang kita lakukan, teman-teman. Name cek zone, nama domainnya mylab.com, terus mylab.com file forward ya, mylab.com forward. Nah nanti kalau udah ada keterangan oke, berarti valid dia. Terus kita atur lagi aja, kita cek lagi yang IP-nya ya, 10.10.10.251. filenya jangan forward, reverse. Nah nanti oke juga, berarti di sini konfigurasi yang kita lakukan udah valid, teman-teman ya, zonanya. Setelah itu kita atur name servernya, DNS-nya kita arahkan ke DNS kita, karena kondisinya DNS yang sekarang itu ya, resolve.conf ini mengarah ke Google, teman-teman ya, 127 atau 88 ya, dia mengarah ke Google ya, jadi udah pasti kalau misalkan kita cari domain yang kita buat ini nggak bakal ada di Google, teman-teman, nggak ada di internet, karena kondisinya DNS yang kita buat ini DNS lokal. Jadi kita tambahkan dulu DNS-nya ke vim etc resolve conf lalu hit. Kita masukkan di sini source mylab.com, lalu name server kita arahkan ke server kita dulu ya, 251. Lalu name server yang kedua kita arahkan ke 88 biar terhubung ke internet. Lalu di save sistem resolve conf min enable, lalu kita update tes, kita reload min. Oke, setelah itu apa yang akan kita lakukan, yaitu memverifikasi DNS yang kita buat sudah bisa diakses atau belum. Caranya gini aja, teman-teman, nslookup lalu mylab.com nslookup /resolve.com mylab name server 10.10.251 nslookup mylab.com 10.10.10.251. Oke, server can find ya, masih ada beberapa yang harus kita lakukan, teman-teman.
kita cek dulu ke cd mylab.com, kayaknya ada yang salah deh. Vim name.com mylab.local, oh ini dia lab.com. Jadi sesuai dengan apa yang kita buat ya domainnya. Oke, terus kita restore system.ctl, restore bulan 9, terus kita nis lookup lagi. Nah ini masih nggak mau. Oke, buat server file 10 training next server system.ctl status bulan 9 running. Kita cek lagi mylab.com tipe master etc bin mylab.com forward reverse allow update now. Kita atur ke zonanya ya teman-teman. Vim name.com mylab forward mylab.com ns mylab.com buat mylab.com 10.10.251 udah benar. Yang reverse nya kita cek mylab.com 251 in ptr mylab.com, harusnya sudah sih ini. Restore bin 9 dulu. Terus kita coba ns lookup lagi, masih belum. 251 mylab.com 1772. Ini kayaknya masih mengarah ke ini deh, resource.com lalu hit search name server 10.10.10.251 APA 10.10.251 search name server 10.10.10.251 name server 8 name.com mylab di sini ya. Udah aman di sini. Kita cek lagi. Kayaknya ini yang harus kita setting di name.com tidak lokal. Ini bentrok kayaknya nih. System.ctl restore bin 9. Oke, kita cek lagi. Harusnya ini sudah bisa ya teman-teman. Masih tidak bisa. Kita ns lookup mylab.com. Oke, ini masih mengarah ke Google ya. Di platform 10.10.251. vimname.com.option forwarders recursion allow query 2 itu benar sih, ini allow query 8 forwarders ini sudah benar. RM RF kok ini masih ada ya mylab.local. Nah ini harusnya udah nggak ada nih bin 9. Ups,
tadi sorry, saya menghapus named.conf.local. Oke. Jurnal CTL main.x. named.service. Kita cek apa kira-kira. Not found. named.conf. parsing valid file not found. named.conf. Oke, vim etc named.conf. Dan 10 ya ini. Oh, ini dia nyarinya nggak ada teman. mylab.com. Oke, kalau di save sistem ctl restart bin 9. Oke, setelah itu kita minus lookup lagi, lalu bin 9. Sorry, mylab.com. Oke, ini sudah berhasil. 10.10.251. Oke, di sini untuk reverse-nya belum mau dia ya. Sekarang kita atur dulu teman-teman. Caranya kita cek dulu vim etc named ke cd mylab vim mylab.com.reverse ptr mylab udah mylab 251 udah bisa forward 10.10.251 mylab udah. Oke, terus kita named.conf. Nah ini dia ya, kita cek dulu reverse 10.10 in addr arpa kurang a teman-teman ya, kita save terus kita restart sistem ctl restart bin 9. nah restart kita ns lookup bin 9 mylab.com, lalu kita masukin IP nya 251. Oke, nah ini ya teman-teman ya, DNS ya, ini kita juga belajar bagaimana cara troubleshootnya kalau misalkan gagal tadi ya. Jadi untuk sintaknya nanti saya akan taruh di GitHub teman-teman, nanti tinggal diklik aja link GitHub-nya. Oke, seperti itu teman-teman untuk DNS server.